Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa lagi di pertemuan kedua. Sebelumnya pertemuan pertama kita membahas tentang kurikulum vitae atau CV atau dalam bahasa Indonesia disebut juga daftar riwayat hidup. Pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang cover letter. Apa sih cover letter? Cover letter itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah surat lamaran pekerjaan. Apa yang akan kita bahas di bab 2 ini? Yuk, mari kita lihat. Nah, ini adalah contoh dari lowongan pekerjaan. Ada dua macam lowongan pekerjaan. Yang di sebelah kiri ini adalah lowongan pekerjaan yang biasa kita lihat di internet. Jadi meskipun bentuknya seperti ini internetnya lumayan jadul begitu. Ini adalah lowongan pekerjaan yang biasa kita lihat di internet. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah bentuk lowongan pekerjaan yang bisa kita lihat di surat kabar bentuk cetak. Jadi seperti ini bentuknya. Memang ada berbagai macam versi, berbagai macam bentuk lowongan pekerjaan, tapi bagaimanapun itu formatnya kurang lebih sama seperti ini. Menunjukkan perusahaannya, ini di sini ada alamat perusahaannya, ini di sini juga ada alamat perusahaannya, lalu menunjukkan posisinya apa sih? Ini ada administrative assistant, lalu di sini ada internet service provider, lalu ada persyaratan-persyaratannya. Contoh seperti order supplies, prepare expense reports, perform general word processing. Yang satunya, candidates must be familiar with word processing program. Jadi ada persyaratannya, ada nama posisinya, ada nama perusahaannya. Ada yang biasanya lowongan pekerjaan itu menambahkan ini minimum 2 years experience, artinya pengalaman bekerja yang sudah dimiliki. Ada memang yang boleh dilamar oleh fresh graduate atau lulusan baru, tetapi ada juga yang membutuhkan pekerja yang sudah memiliki pengalaman. Nah, ini adalah contoh dari lowongan pekerjaan. Ketika kalian melihat ada lowongan pekerjaan dimanapun itu, kalian pasti yang pertama akan membuat CV kalian dulu nih. Setelah kalian membuat CV, ini yang kalian buat adalah surat lamaran pekerjaan. Bentuknya seperti apa sih? Ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Minggu lalu saya sudah bilang bahwa pada dasarnya surat lamaran pekerjaan atau surat-surat lainnya itu isinya atau susunannya sama dengan business letter. Ada alamat pengirim, ada inside address, ada tanggal, dan lain sebagainya. Ini juga sama. Mari kita lihat. Nah, yang pertama ini adalah return address. Return address artinya sama seperti sender's address. Ini adalah alamatnya kita nih. This is your personal letterhead. Put your contact information here. Ini adalah alamatnya kita nih. Siapa yang ngirim, lokasinya di mana, nomor teleponnya berapa, sampai emailnya. Nah, ini sender's address atau pengirimnya. Setelah itu sama, tanggal. Tanggal ini adalah tanggal penulisan. Sekali lagi, kalau memang tanggalnya itu mau disamakan dengan tanggal pengiriman, tidak masalah. Namun mindsetnya adalah tanggal ini tanggal penulisan. Setelah itu inside address. Inside address adalah alamat yang dituju. Write a cover letter to a specific person if possible. Jadi misalkan nih, kita mau nulis surat lamaran pekerjaan. Jangan hanya kepada PT Pertamina, tidak. Itu tidak masalah sebenarnya, namun kurang begitu etis. Jadi kalau misalkan kalian itu tahu apa alamat detailnya kepada siapa, misalkan kepada bapak ini, alamatnya ini, PT apa, bagiannya apa, itu akan lebih baik. Contoh kepada ini Maria Sanchez, lalu ini posisinya Human Resource Specialist. Nah, ini perusahaannya. Setelah itu salutation atau dengan hormat, atau Dear Mrs. Sanchez, atau Dear siapa gitu. Lalu setelah itu sama ada opening nih. Isinya di bagi ada 4, yaitu opening yang pertama. Openingnya apa sih? Tell that you are applying for a job and the source of your information. Artinya kalian harus menyebutkan nih, kalian itu surat ini untuk melamar pekerjaan.
Dan kalian juga harus memberikan tahu infonya itu dari mana. I read about the job opening for administrative assistant on the MetLife's website. Artinya, surat ini, surat lamaran pekerjaan, job opening for an administrative assistant. Nah, tahunya dari mana? MetLife's website. Jadi begitu. Setelah ada opening, nah ini bagian-bagian selanjutnya. Setelah opening apa sih? Kita lihat. Oke, setelah opening di sini ada fokus. Fokusnya apa maksudnya? Tell why you are suited for the job. Apa kasih tahu nih, kenapa sih kok kamu cocok dengan pekerjaan itu? Contohnya, I am recent graduate, bla 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 bla, and I was in top of my class and looking for challenging work environment like that. Artinya, di bagian fokus inilah kalian menjual, dalam tanda kutip, kalian menjual diri kalian. Kalian sebutkan kelebihan kalian. Kalau misalkan kalian hanya bilang, saya lulusan AMN dengan IP 3,8 misalkan. Banyak kok lulusan lain, sekolah lain yang bahkan IP-nya 4 gitu. Jadi, apa sih yang membuat kalian itu lebih baik, lebih hebat begitu, lebih punya nilai dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Misalkan begini, saya lulusan AMN dengan predikat cum laude dengan IPK 4,2. Saya aktif di organisasi ini. Saya juara taekwondo. Nah, keluarkan kelebihan-kelebihan kalian itu di bagian sini. Gitu. Ini saatnya kalian menunjukkan bahwa kalian memang pantas ada di posisi tersebut. Setelah itu yang berikutnya adalah action. Tell what you plan to do. Nah, kebanyakan kesalahan dalam menuliskan surat lamaran pekerjaan hanya menulis surat lamaran tanpa menyebutkan actionnya. Apa sih setelah kamu nulis lamaran pekerjaan, kamu mau ngapain? Di sini ada tertulis I will call you next Monday to discuss my enclosed resume. Artinya, setelah kamu menyerahkan atau mengirimkan surat lamaran pekerjaan tersebut, kamu akan follow up, kamu akan bertanya ke perusahaan itu bagaimana sih, apakah diterima atau tidak dan sebagainya. Kebanyakan cukup sudah sesudah menjual diri lalu langsung ke closing. Itu kurang tepat. Jadi setelah menjual diri kalian di sini, jangan lupa actionnya. Kalian mau ngapain setelah itu? Setelah itu baru closing. I look forward to meeting with you soon. Itu. Nah, setelah closing apa sih complimentary close atau hormat saya? Jangan lupa ada tanda tangan, ada nama terang di sini. Nah, yang terakhir apa sih enclosure? Enclosure ini adalah lampiran. At least if you are sending something with a letter. Pasti namanya surat lamaran pekerjaan ada lampiran-lampiran. Lampirannya ada jasa, transkrip, dan sebagainya. Nah, ini ditulis enclosure. Maksudnya adalah di dalam surat lamaran pekerjaan ini kamu melampirkan sesuatu sebagai teman dari surat lamaran pekerjaan. Nah, ini adalah rangkumannya. Opening, apa sih opening? Opening adalah tempat tell that you are applying for a job and the source of your information. Lalu fokusnya adalah tell why you are suited for job, action tell what you plan to do, dan closing be positif. Kamu harus positif. Meskipun kamu ragu-ragu ini aku diterima apa enggak, tetap be positif. Kita harus punya rasa positif. Kenapa? Karena pencari karyawan atau perusahaan itu melihat lamaran pekerjaan dari calon karyawan itu dia orangnya bagaimana nih. Kalau misalkan dia tidak positif akan terlihat. Jadi perusahaan malas nih manggil kamu. Nah, tadi saya bilang ini untuk salutation kan, atau akan lebih baik kalau misalkan kita tahu orangnya, namanya siapa. Tapi Pak, kalau misalkan kita nggak tahu namanya gimana? Boleh, nggak masalah. Nggak masalah. Ini ada pilihannya. Kalau misalkan kita tahu namanya, seperti ini, Dear Miss Maron, Dear Mr. Pink. Atau kalau tidak tahu ini yang jenis kelaminnya, cukup namanya. Tidak perlu Miss, tidak perlu Mr, Mrs, dan lain sebagainya. Cukup Dear Lincraft, Dear E. Maxim. Atau kamu nggak tahu namanya, posisinya Dear Human Resources Specialist atau Dear Recruiter. Atau kembali lagi, kalau misalkan cuma tahu alamatnya nih,
kamu nggak tahu ngirimnya kemana, misalkan cukup kepada PT Pertamina Jalan Kendeng misalkan. Meskipun itu kurang sesuai ya, tapi tetap ada yang seperti itu. Nah, kalau misalkan kejadian yang seperti itu, gunakanlah yang generic salutation. Cukup good morning atau hanya dengan hormat. Nah, contoh ini. Ini adalah bentuk salutation. Salutation for a cover letter for the following jobs. Don't forget the column. Artinya ini. Ini ada konteks M. Poller. Berarti tulisannya adalah Dear M. Poller. Karena nggak tahu nih kelaminnya, jenis kelaminnya apa nih. Contoh ini nih, recruiter AW.com. Ini nggak tahu kan, dia laki-laki perempuan, dia posisinya apa, dia hanya alamat email. Jadi tulisannya hanya Dear Recruiter. Atau good morning, itu juga boleh. Karena apa? Kita nggak tahu posisinya apa, namanya siapa, kita nggak tahu. Nah, untuk Jane Bowles and CU, bisa Dear Jane Bowles, atau kalau misalkan tahu jenis kelaminnya, karena Jane itu biasanya perempuan gitu, bisa ditulis Dear Miss Jane Bowles, atau CU, Dear CU gitu. Lalu di sini ada, kalian diminta untuk memasukkan preposisi. Di sini ada preposisi about, for, in, dan on, atau kata depan. Preposisi itu adalah kata depan. Oke, kita jawab sama-sama. I saw your advertisement, titik, a customer service. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia, saya melihat ada iklan nih. Nah, ini kan pilihannya ada 4. About itu tentang, for itu untuk, in itu di, on juga itu di. Nah, otomatis jawaban yang paling tepat di sini adalah about. Kenapa? Karena ini tentang. Jadi, I saw your advertisement about the customer service. Ini menjelaskan tentang sesuatu. Oke, customer service representative, titik, the May 13 Herald Tribune. Di sini di, harusnya di. Tapi ada dua pilihan nih, in dan on. Pakainya yang mana? Kita pakainya on. Kenapa? Karena di sini ada tanggal. The customer service on the May 13 Herald Tribune. Jadi karena ada tanggal, pakainya on. Nomor 2, I am applying titik the position. Oke, saya melamar untuk. Nah, kalau untuk, otomatis ini pakainya for. I am applying for the position of administrative assistant. Announce titik di aw.com website. Ini adalah nama tempat. Nama tempat artinya kita menggunakan in. Announce in di aw.com website. Oke, nomor 3. Ini nama tempat lagi nih. Artinya di sini harusnya jawabannya adalah in the Island Gate. I read titik an opening. Saya membaca, menjelaskan sesuatu, berarti about an opening titik. Ini apa? About an opening untuk, about an opening for a receptionist. Nomor 4, your colleague Jenny Kim told me titik menjelaskan sesuatu lagi nih about the executive assistant of me. Jadi itu jawabannya. Oke, yang ini follow up is very important. After you send cover letter and resume, contact the employer. In the cover letter, give either a general or specific time that you will call or email. Jadi follow up itu penting. Jadi boleh general time atau specific time. Artinya jadi kalau general time early next week contohnya. Nah, early next week itu kan ada 7 hari. Hari apa saja bisa jadi general, tidak spesifik nih waktunya. Beda cerita kalau misalkan I will call you next Monday. Ini spesifik. Senin depan. Itu spesifik berarti hari Senin. Kalau next week bisa Senin, Rabu atau bahkan Minggu. Nah, contoh nomor 1. I will contact you early next week. Ini adalah bentuk general karena next week di sini belum pasti hari apa. Nomor 2, I will call you on Tuesday morning. Sudah Tuesday ditambah morning. Jadi spesifik. Nomor 3, I will email you next week. Oke, next week kembali ini adalah general. On Friday, nah ini disebut harinya berarti
spesifik. Lalu I will telephone you tomorrow. Tomorrow ini spesifik juga karena benar-benar tomorrow. Okay. Rewrite the sentences using the expression I look forward to plus in. Ini digunakan untuk closing. Jadi contoh nomor 1, I want to work with the iron gate. Diganti jadi I look forward to working with iron gate. Nomor 2, I would like to talk to you next week. Diganti jadi I look forward to talking to you next week. I'd like to meet with you menjadi I look forward to meeting with you. Itu seterusnya, I probably should discuss my interest in AV with you. Berarti I look forward to discussing my interest in AV with you. Terakhir, I hope I can contribute to your team. Jadi I look forward to contributing to your team. Ini contoh lagi yang paling simpel. Ini adalah contoh dari lowongan pekerjaan. Ini lebih simpel sekali. Biasanya kalau kamu lihat koran gitu ada satu kolom kecil. Nah, di sini seperti ini. Oke. Ini kita diminta untuk memasukkannya ada 8 kata, masukkan yang sesuai di sini. Nomor 1, human. Oke. Pasangannya adalah resource. Human Resource Director. I am, ini apa? For the position. Artinya dia mau melamar pekerjaan. Artinya kata yang tepat adalah applying. I am applying for the position of pilot clerk that was advertised. Oke. Lanjut. Nomor 3. I work as pilot clerk. Jadi saya bekerja sebagai, berarti dia sudah bekerja. Nah, di sini adalah keterangan waktu. I work as a part-time pilot after school for 2 years. Now I'm looking for a full-time position. I have ini enclosed. I have enclosed my resume, and I would like to schedule an interview. Jadi dia mau interview. I will call you. Nah, dilihat ini follow up-nya. I will call you early next week to follow up on my application. I look, contoh yang sebelumnya, forward to discussing this apa nih? This position with you. Ini apa? Penutup, sincerely yours. Ini namanya siapa? Tantangan jangan lupa. Nah, ini adalah kalau misalkan pertemuan tatap muka seperti biasanya saya membuat kuis nih. Kenapa kalian diminta mencari mana yang salah di sini? Jadi karena ini hanya kita belum bisa tatap muka, kita akan lewati bagian ini. Nah, ini adalah 2 lowongan pekerjaan. Job advertisement 1, job advertisement 2. Kenapa sih kok saya berikan ini? Ini adalah tugas kalian. Tugas kalian adalah membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan advertisement 1 atau advertisement 2. Kenapa atau? Jadi ini ketentuannya. Make a cover letter based on job advertisement 1 for odd number and job advertisement 2 for even number. Gitu. Jadi NIP ganjil, nomor induk ganjil, yang akhirannya angka ganjil itu membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan lowongan pekerjaan yang pertama. Untuk yang genap, lowongan pekerjaan yang kedua. Peraturan selanjutnya, you are not allowed to have a similar work. There will be consequences. Jadi tidak boleh itu mirip. Mirip saja tidak boleh, apalagi sama. Akan ada konsekuensinya. Send it to Google Classroom within 3 days in PDF form. Otherwise, your work will never be accepted. Jadi,
surat lamaran pekerjaannya pastikan dalam bentuk PDF, tidak boleh sama, tidak boleh mirip, apalagi sama. Lalu dilihat NIT ganjil mengerjakan advertisement 1, NIT genap advertisement 2. Oke, sekian meeting 2. Terima kasih telah datang di kelas ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa di meeting berikutnya.